orang tua murid dari SMP 4 Selatan. Kemudian ada teman saya ini Haji Andi Kumala beserta ada muridnya juga mungkin di sini. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat karunia dan kasih sayangnya sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa meluangkan waktu kita untuk menghadiri webinar ini. Insya Allah webinar ini akan memberikan manfaat bagi kita semua, utamanya untuk anak-anak dan orang tua yang mungkin banyak mengalami hambatan, kendala di masa pandemi ini dalam segi pembelajaran. Baiklah, saya bacakan sedikit susunan acara kita pada pagi hari ini, yaitu mohon koreksi ya kalau salah, presentasi dari Coach Tisa dengan tema memahami diri untuk sukses meraih cita-cita. Nah ini keren nih ya, rugi deh, sayang deh kalau yang nggak ikut sebetulnya, karena kebanyakan dari kalian itu kan yang belum ngerti gitu loh, kemana gitu, arahnya saya mau kemana ya, mau ngapain ya nanti ya, mau SMA, mau SMK, nanti kalau SMA mau jurusan apa, mau jadi apa, itu banyak juga yang masih galau. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini kalian mulai bisa memahami sih punya potensi apa gitu ya, sehingga yang bisa saya kembangkan. Kemudian yang kedua adalah presentasi dari Coach Cici dengan materi pemetaan pikiran atau wine profiling. Kemudian yang ketiga nanti akan ada sesi tanya jawab. Demikian. Apa perlu saya perkenalkan juga profil dari masing-masing sekarang apa nanti? Profil dari pembicara. Silahkan, Ibu, nggak apa-apa, terserah ya, Ibu. langsung aja ya. Oke, ya, oke. siap. Baiklah, akan saya perkenalkan profil dari pembicara kita pada pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Coach Alfa, Coach Cici, Coach Tisa yang meluangkan waktunya yang di tengah-tengah kesibukan yang banyak ini untuk berbagi ilmu, ya, menyapa anak-anak kami, menyapa teman-teman guru kami. Semoga ini membawa manfaat, kemudian membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, yang pertama saya perkenalkan Coach Tisa Angelia. Itu saya nggak itu deh, apa gelarnya banyak tuh, soalnya kebanyakan dan nggak ngerti juga nih saya nih. Ya, lulusan sarjana arsitektur dari jurusan arsitektur Fakultas Teknik Institut 10 November atau ITS Surabaya tahun 2001. Kemudian lulus sarjana magister arsitektur manajemen pembangunan dari jurusan arsitektur Fakultas Teknik Institut 10 November ITS tahun 2017. Kemudian penggiat pendidikan dan kajian Al-Quran, Masya Allah, di tengah kesibukannya ya, Coach. Kemudian anggota Ikatan Arsitektur Indonesia Jawa Timur, kemudian anggota Asosiasi Asia Pasifik Urban Designers, seperti itu ya. Kemudian berikutnya profil Coach Cici atau Sri Istiqomah. Coach ini adalah pegawai BUMN juga, ya. Kemudian ini pengalamannya banyak banget nih, ya. Jadi riwayat kerjanya sekarang mulai dari 2004 sampai sekarang di Perum Bulog, bertugas pada divisi perencanaan strategis riset dan manajemen risiko. Kemudian sebelumnya menangani pelayanan mitra binaan, menangani impor beras terkait kontrak pengapalan, surveyor pada subdivisi pengadaan luar negeri dan trade spesialis pada divisi perdagangan luar negeri. Kemudian juga sebelumnya bekerja di Oil Trading and Shipping Company. Kemudian latar belakang akademinya sarjana S1 konsentrasi pada ilmu administrasi negara dari Universitas Nasional, lulus tahun berapa nih? 96 ya. Kemudian pasca sarjana konsentrasi pada Operation Management. Konsentrasi
Di screenshot dulu sama Dede. Konsentrasi tesis pada bisnis proses re-engineering rumah pangan kita Perumbulok. Oke, sepertinya cukup sampai di situ. Baiklah, kita akan mulai pada sesi yang pertama, presentasi dari Coach Sisa. Coach Sisa, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Gimana nih kabarnya adik-adik semua? Saya lihat lebih banyak adik-adiknya ya daripada ibu bapaknya. Jadi saya serasa bersama anak-anak saya nih. Anak saya juga ada yang SMP. Kita semangat pagi ya semua ya. Gimana adik-adik, suaranya mana? Wah, masih kayaknya lagi sarapan ini Bapak Ibu, jadi belum bisa menjawab. Oke, saya pagi, mulai. Coach. Selamat pagi, Masya Allah. Saya coba mulai share screen ya. Nah, ini nih. Jadi pagi ini saya sebelumnya salam dulu, salam hormat saya buat Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Coach Cici, sahabat saya dari Hijrah Coach, yang memberi kesempatan saya untuk bisa sharing hari ini. Juga buat Coach Alfa nih, kita sama-sama dari Surabaya, adik-adik. Terima kasih ya Coach, sudah fasilitasi kami semua. Nah, hari ini saya akan mengangkat satu tema, yang mana tema ini lebih kepada memahami diri untuk meraih, untuk sukses ya, meraih cita-cita. Karena saya di sini berkomunikasi atau ngobrol sama adik-adik yang masih duduk di SMP. Jadi sangat erat kaitannya sama cita-cita nih. Nah, sementara ini selama ini saya alhamdulillah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga mengajar di salah satu universitas swasta di Surabaya. Sudah ada yang pernah ke Surabaya? Ayo siapa? Atau mungkin orang Surabaya pindah ke Jakarta. Nah, Sudah. oh sudah Pak, Masya Allah. Nanti kita ketemu lagi ya kalau ke Surabaya lagi. Surabaya di mana, Bu? Saya di Waru Pak, Oh, di perbatasan nih Waru Sidoarjo. Jo, Betul. Sekar Bumi mana, Betul. Coach? Sekar Kenapa? Bumi. Sekar Bumi sama Sekar Bumi mananya? Oh gitu. Aduh, kok saya kurang Gedangan. paham ya. Nantilah. Oh Gedangan dekat Pak, Masya Allah, ya. deket banget. Nanti mampir Insya Allah. Yeah. Nah, oke, saya lanjut ya. Nah, saya tuh sebenarnya kenapa ingin ngangkat tema ini ya, karena saya ini alhamdulillah banyak sekali ngobrol sama mahasiswa sebenarnya, tapi juga dengan anak-anak saya. Kebetulan anak-anak saya itu ada yang SMP, ada yang SMA. Nah, ternyata obrolan kami itu lebih ke keluhan-keluhan, kegalauan. Nah, ada yang mengeluh, ada yang bingung, ada yang bimbang gitu. Nah, coba saya ingin tahu nih adik-adik sebenarnya apa sih yang pernah nggak sih mengeluh atau mungkin bingung tentang apa yang ada selama belajar gitu. Coba tulis di kolom chat mungkin, atau mungkin bicara aja lah dengan di unmute, kemudian galaunya tentang apa gitu. Coba yuk, 1, 2, 3. Tentang apa galaunya? Ada yang pernah nangis ke mamahnya, atau aku nih nggak bisa gini mah gitu, apa nih? Mungkin dari Bapak Ibu pernah mendengar kegalauan dari putra-putrinya. Oke. Ya, diantaranya galau mau jadi apa ya gitu. Nah, ada itu yang ditanya itu cita-citanya apa? Masih belum tahu Bu gitu. Iya, iya. Oke, makasih Bu Sakina. Nah, coba saya lihat ya dengan apa yang saya juga alami. Dengan beberapa kali saya ngobrol dengan mahasiswa, dengan anak-anak, kemudian dengan ponakan-ponakan saya gitu ya. Ternyata mereka ini galaunya, pertama memang ini Bu, ini di anak-anak kuliah nih Bu. Jadi nggak cuma anak-anak yang masih sekolah ya, di anak-anak kuliah tuh mereka juga bingung, pilihan saya ini tepat enggak sih? Padahal mereka udah masuk kuliah gitu. Itu pertama. Yang kedua, ada lagi mereka bingung bingung tentang jurusan.
mau milih jurusan apa, itu masih ada kebingungan di situ. Ini sama ya, kayak anak SMP yang mau masuk SMA atau SMK gitu ya. Mungkin yang SMA bingung mau pilih IPS atau IPA. Nah, kemudian ada juga yang merasa salah milih jurusan. Kemudian yang paling miris lagi ketika mereka ini bingung mau ngapain setelah lulus. Ini kejadiannya mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir. Mungkin di adik-adik SMP juga bingung, saya setelah lulus mau ngapain ya, mau ke sekolah lagi atau mau ngapain gitu ya, terbersit untuk jadi gamers gitu. Nah, itu ada tuh, sempat terlintas biasanya seperti itu. Nah, biasanya lagi nih di kondisi pandemi bingung mau ngapain, karena kan di rumah aja, kemudian bosen, kemudian juga males. Nah, kemudian juga ada yang takut, siapa yang takut mau ujian. Kadang-kadang tuh, mah, udah mah, aku nggak masuk aja, aku nggak siap nih mau ujian. Nah, ada yang gitu juga tuh. Kemudian nggak mau masuk sekolah karena merasa aku belum selesai belajar mah, ntar gimana dimarahin bu guru gitu ya. Nah, ini nih yang terjadi di beberapa mahasiswa juga adik-adik yang sekolah di SMP maupun SMA. Nah, sekarang coba adik-adik lihat gambar ini. Ini gambarnya siapa? Yuk, ada yang tahu? B.J. Habibie. Nah, benar. Jadi almarhum B.J. Habibie itu punya satu quotes, gagal itu hanya terjadi kalau kita nyerah. Nah, kegalauan-kegalauan, bingung ya, mungkin kalau adik-adik lebih akrab dengan bingung, bimbang, sedih, itu kalau dibiarin, ujung-ujungnya biasanya adik-adik akan nyerah tuh. Biasanya, udahlah, nggak usah sekolah lah, udah males di rumah aja. Nah, itu akan menjadikan adik-adik menghadapi kegagalan. Kegagalan bisa terjadi saat ini, di saat adik-adik masih SMP, SMA, atau mungkin nanti masih mulus-mulus aja gitu ya. Tapi ini ternyata dampaknya bisa nanti ketika kuliah, bekerja, itu bisa terjadi kegagalan. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, kegalauan tadi. Mungkin yang bingung, sedih, orang tua nih biasanya, kok anak saya masih bingung sih milih jurusan gitu ya. Kok anak saya masih bertanya atau ngomong nggak mau sekolah. Wah, ibu biasanya kalau udah dengar kayak gini nih langsung panik. Apalagi ibu lagi masak pagi-pagi gitu, anaknya nggak mau sekolah. Waduh, rasanya kepala mau pecah ya. Anak mau dicubit aja rasanya. Ini gimana sih pasti gitu ya. Nah, sekarang apakah ini wajar gitu ya? Mungkin buat ibu bapak, apakah wajar anak-anak saya mengatakan itu? Atau buat adik-adik, kok temanku enak-enak aja ya sekolah, kok aku ada rasa takut ya. Nah, apakah itu sesuatu kewajaran? Kita bisa lihat nih dari sudut pandang agama, mungkin karena saya muslim ya, kita lihat lagi bahwa Rasulullah itu dalam setiap sholat, di akhir sholat, bahkan dia sering sekali meminta kepada Allah untuk diberi ketetapan hati. Nah, jadi yang paling penting adik-adik terus berdoa kalau sholat ya, mungkin yang Nasrani bisa ketika berdoa, minta diberi petunjuk, diberi ketetapan hati itu jangan sampai lupa. Karena adik-adik sudah akil balik ya, insya Allah ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi sains, dari segi psikologi itu ada nih edisi galau. Jadi adik-adik jangan inilah, jangan apa namanya putus asa. Bilang ke mama, mah aku lagi edisi galau nih mah, gitu ya. Bilang sama papa, jangan marah-marah dulu, aku lagi galau gitu. Nah, karena memang di usia-usia remaja, nah insya Allah adik-adik ini sudah masuk remaja ya, apakah remaja awal atau akhir. Nah, itu ada yang namanya masa krisis. Jadi quarter life crisis itu atau QLC ini artinya adalah kondisi di mana krisis diri itu ada tuh di adik-adik tuh di usia remaja. Biasanya depresi, kemudian cemas, bingung, frustasi gitu ya. Itu ada masa-masa seperti itu. Jadi buat orang tua, buat adik-adik sendiri, jangan buru-buru bingung atau jangan buru-buru khawatir kenapa saya punya pikiran begini gitu ya. Kita jalanin aja dulu. Nah, kemudian kita lihat nih, tahapan remaja itu sebenarnya ada beberapa. Ada yang remaja awal, remaja akhir, dan dewasa awal.
Nah, sekarang mungkin kalau ini saya melihat dari satu literatur yang mana dia mengambil dari undang-undang bahwa remaja awal tuh 14 sampai 17 tahun. Kemudian remaja akhir 17 sampai 24 tahun. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan anak-anak saat ini ya Bu ya, remaja sekarang, mungkin akil balik itu sudah terjadi di remaja awal bisa di usia 12 tahun. Jadi kita bisa yang namanya QLC tadi, krisis diri itu bisa saja terjadi lebih awal dari apa yang sudah dibuat di dalam satu penelitian gitu. Nah, yang penting sekarang kita lihat lagi nih. Nah, sebenarnya kenapa sih kok adik-adik ini merasa bimbang, galau, kemudian bingung gitu ya. Dari beberapa literatur ada nih yang sangat berpengaruh yaitu tentang percaya diri dan tentang bagaimana mencintai diri atau love yourself, mencintai diri adik-adik sendiri. Nah, kita lihat lagi apa itu percaya diri. Nah, sebelumnya apa sih kaitannya percaya diri dan mencintai diri itu? Di sini kepercayaan diri dan mencintai diri itu akan sangat berpengaruh kepada bagaimana adik-adik menghargai dirinya adik-adik sendiri. Nah, menghargai diri itu berarti kan, oh saya sangat mencintai diri saya, kemudian punya kepercayaan diri. Nah, itu sangat-sangat berpengaruh dua hal ini. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya apa sih confidence atau kepercayaan diri itu? Kalau kepercayaan diri itu lebih kepada bagaimana adik-adik percaya kepada dirinya adik-adik ketika menghadapi satu tantangan atau menghadapi satu hal di depan ya, yang berkaitan dengan kemampuan. Misalkan adik-adik mau ikut lomba matematika. Ada teman-teman yang nggak percaya diri, ada yang percaya diri. Nah, yang percaya diri itu karena dia merasa dirinya mampu setelah terasah itu, setelah ikut ikut kursus ataupun sering belajar gitu ya, dia merasa bahwa mampu dan memiliki kepercayaan diri untuk ikut lomba matematika. Nah, mungkin yang tidak percaya diri karena memang dia belum mengasah ilmunya di situ. Nah, ini jadi kepercayaan diri itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar, seperti kursus, seperti belajar dengan giat gitu ya. Nah, itu kepercayaan diri yang sangat berhubungan dengan kemampuan diri kita. Nah, kemudian kalau harga diri, misalkan kita bilang, oh harga diri saya ini gitu ya. Nah, kita coba lihat apa sih sebenarnya harga diri. Harga diri ini lebih kita artikan sebagai menghargai diri kita, itu adalah bagaimana adik-adik itu menilai dirinya adik-adik sendiri. Mengevaluasi, misalkan melihat, oh saya ini ternyata seperti ini. Nah itu bagaimana adik-adik menghargai diri adik-adik. Ini sangat berpengaruh dari atau sangat dipengaruhi oleh bagaimana pola pikir adik-adik dan juga emosi dari adik-adik sendiri. Nah ini juga mungkin yang Bapak Ibu hadir di sini bisa ikut memahami ya, ikut apa sih sebenarnya harga. Karena sebenarnya ini tidak terjadi di remaja saja, Bapak Ibu. Banyak orang-orang dewasa pun, mungkin kita pun juga kadang-kadang merasa harga diri kita atau menghargai diri ini masih kurang gitu ya. Nah, kita coba lihat, kita lebih fokusnya ke adik-adik yang masih di SMP. Nah, itu. Sekarang kita lihat nih, antara kepercayaan diri dan menghargai diri, mana sih yang lebih penting gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, ternyata yang lebih penting itu sama-sama penting. Jadi adik-adik harus punya kepercayaan diri, punya penghargaan diri atau menghargai dirinya. Untuk apa? Untuk meraih sukses. Nah, mungkin kalau adik-adik suksesnya adalah mencapai cita-cita ya. Mau jadi dokter atau mau jadi wira swasta gitu ya. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh penghargaan diri dan bagaimana memiliki kepercayaan diri. Nah, kemudian kita lihat, nah kalau kita bertanya, lebih dulu mana Bu? Mana dulu nih yang harus saya capai? Apakah menghargai diri dulu ataukah kepercayaan diri dulu? Nah, kita lihat nih kalimat ini. Tanpa memahami diri adik-adik berharga, adik-adik tidak akan pernah puas dengan apa yang adik-adik dapat. Walaupun saat itu adik-adik punya kepercayaan diri untuk misalkan bisa menyelesaikan, wah saya bisa nih menyelesaikan tugas ini. Tapi ketika menyelesaikan dan berhasil menyelesaikan itu, karena adik-adik tidak menghargai diri adik-adik sendiri,
puas itu nggak akan ada di hatinya adik-adik. Jadi ya udah selesai begitu aja. Padahal orang lain merasa wah hebat ya, tapi dia hanya saya masih kurang, masih terus. Nah sebenarnya bagus juga masih kurang, ingin lagi menerima tantangan baru. Tapi kalau berlebihan itu juga tidak baik, karena akan ada yang tidak paham dengan bahwa dirinya itu nggak mampu, tapi maksa gitu ya, tapi maksa ini sehingga kadang-kadang. Nah, ini nih biasanya anak SMP cheating nih, contek sana, contek sini, supaya nilainya bagus gitu kan. Karena nggak puas dengan nilai hasil yang selama ini sudah didapat. Nah, itu makanya hargai dulu diri kita, baru nanti akan punya rasa percaya diri. Atau dengan kita menghargai diri kita, kepercayaan diri yang kita miliki, mohon maaf, suara agak parau nih. Bentar, saya minum dulu ya. Mohon maaf, sebentar. Jadi kalau kita sudah menghargai diri kita, kalau kita sudah punya kepercayaan diri, insya Allah kepercayaan diri kita itu akan menjadi kepercayaan diri yang baik, yang tidak mau merugikan orang lain, seperti itu. Nah, kita lihat lagi ya, jadi yang lebih dulu itu, ayo kita hargai diri kita dulu. Nah, sebentar. Nah, ini nih, mungkin adik-adik di sini juga bisa melihat dirinya, mengevaluasi dirinya. Saya itu di penghargaan diri yang tinggi, apakah penghargaan diri yang rendah? Nah, karena begini, kalau penghargaan dirinya sedang tinggi, ketika nilai ujiannya keluar terus nilainya jelek, biasanya dia cuma bilang, nggak apa-apa, nilai saya jelek, karena memang saya kemarin nggak belajar, ya udahlah next time nilai saya pasti bagus gitu. Tapi kalau yang penghargaan dirinya lagi rendah nih, dia bakalan marah nerima nilai jelek. Waduh, kok jelek ya? Ini aku memang bodoh nih, katanya gitu. Nanti pasti marah, sedih, akhirnya putus asa. Itu yang biasanya penghargaan dirinya masih rendah. Nah, itu bedanya. Kita lihat diri masing-masing ya, ada di posisi yang mana ini gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, kenapa sih sulit untuk memiliki satu penghargaan diri yang sehat atau yang tinggi? Karena kebiasaan adik-adik atau kita mungkin yang dewasa-dewasa ini biasa lebih memperhatikan omongan orang, lebih mengikuti omongan orang daripada bagaimana diri kita melihat diri sendiri. Jadi kalau kadang-kadang kalau kata orang saya seperti ini nih, aduh iya ya bener emang aku nih nggak bisa, emang aku ini nggak pernah bisa berhasil ngerjain tugas. Nah akhirnya itu tidak bisa menghargai dirinya. Nah itu sangat-sangat berbahaya karena self esteem atau menghargai diri itu adalah faktor yang paling kuat mempengaruhi kesuksesan individu atau adik-adik sini. Apa sih artinya gitu ya? Jadi artinya begini, ketika seseorang atau adik-adik sudah bisa menghargai diri adik-adik, itu akan terlihat dari bagaimana adik-adik terbentuk dan dilihat secara fisik oleh orang lain. Dari pola pikirnya, sehingga ketika adik-adik sudah menghargai dirinya dengan tinggi, maka adik-adik akan mengatakan bahwa saya memang layak untuk mencapai cita-cita saya dengan mudah. Saya memang layak untuk sukses. Sehingga sikap yang adik-adik lakukan akan menjadi seperti orang-orang sukses. Jadi misalkan adik-adik menghargai dirinya dengan baik ya, akan terbersih tuh kata-kata atau keluar kata-kata, oh saya memang layak kok jadi orang sukses karena saya memang punya kelebihan ini walaupun saya ada kekurangan gitu kan. Nah, itu akan memudahkan adik-adik untuk meraih cita-citanya karena kemudian adik-adik akan bertingkah laku seperti orang yang sukses memang gitu. Itu akan memotivasi diri sendiri. Seperti itu. Misalkan atau yang paling gampang nih contohnya ketika bercermin ya. Bercermin, adik-adik melihat, wah ternyata aku ini cakep ya gitu ya. Memang aku ini layak untuk di ini gitu ya, untuk bisa dihargai gitu. Nah akhirnya keluar rumah adik-adik ya dengan percaya dirinya gitu, memang aku cakep gitu kan. Nah itu karena sudah mengetahui apa yang ada di dalam dirinya adik-adik. Kalau misalkan ada yang kurang, mungkin dibenerin jenggotnya, ada yang udah jenggotan. Atau mungkin pipinya kurang kurus, oh berarti aku harus diet gitu ya.
Tuh, jadi ada tuh ke sana. Kemudian, nah dipengaruhi juga mungkin untuk orang tua di sini self concept. Jadi remaja itu sebenarnya dalam perkembangan psikologinya itu ada perkembangan intelijensi, perkembangan religi, bagaimana mereka mengetahui religinya, yang memahami, kemudian bagaimana bersosialisasi. Nah, yang paling penting lagi adalah ketika mereka membentuk konsep dirinya. Ini sangat berkaitan antara self-image, self-esteem, dan ideal self. Apa self-image? Self-image itu adalah bagaimana kondisi adik-adik sendiri atau bagaimana gambaran fisik dari si remaja itu. Sedangkan ideal self itu adalah impian atau cita-citanya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh self-esteem atau menghargai diri. Jadi ketika kita melihat diri, ketika si remaja ini melihat dirinya dan memiliki impiannya, dengan dia memiliki penghargaan diri yang baik, memahami tentang kekurangan dan kelebihannya, dia akan lebih mudah untuk meraih impiannya itu. Kemudian lebih tahu bagaimana meraih impiannya, karena dia tahu, oh ya, saya punya kekurangan di sini, saya punya kekuatan di sini. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh penghargaan diri tadi. Nah, kemudian apa sih pentingnya memiliki penghargaan diri yang baik ya, atau kita bisa katakan sehat? Yang pertama adalah adik-adik akan memiliki motivasi yang tinggi dengan mengetahui kekurangan kelebihan, kemudian menghargai dirinya dengan apapun, dengan apa adanya, itu memiliki motivasi yang tinggi. Kemudian dapat fokus di dalam pembelajaran, nggak peduli orang lain mau bilang apa, yang penting saya ini punya kekurangan kelebihan ya saya jalanin aja gitu ya. Kemudian menjadi dasar kuat untuk berprestasi. Kemudian mandiri, bertanggung jawab, dan menghargai hasil kerja, walaupun hasil kerjanya atau hasil yang sudah didapat oleh adik-adik itu tidak baik, mungkin nilainya lagi jelek gitu ya. Nah, kemudian menyukai tantangan-tantangan baru, senang ikut-ikut lomba, nah seperti itu. Kemudian mampu mengatasi emosi positif maupun negatif. Jadi kalau ada guru yang menegur, biasa aja gitu, oh iya Bu, berarti memang saya lagi ada kesalahan, besok janji akan diperbaiki. Seperti itu. Kemudian tidak segan membantu orang lain, membantu temannya, membantu guru, mudah bersosialisasi, beradaptasi gitu ya. Memiliki kesehatan mental yang baik. Jadi hati-hati ketika tidak menghargai dirinya di saat-saat remaja, itu juga bahayanya nanti kalau sudah dewasa. Banyak literatur yang mengatakan bahwa ketika dewasa akhirnya lebih mudah berhubungan dengan kriminal, dengan obat-obatan gitu ya, kemudian tawuran kayak gitu. Itu yang berbahaya. Nah, kemudian apa gitu ya? Nah, berarti mau nggak mau kita harus memperbaiki penghargaan diri kita, membuat harga diri kita ini menjadi baik. Caranya banyak. Pertama adalah mengenali potensi dan bakat kita. Nah, ini sebenarnya banyak cara. Alhamdulillah kami dari Hijrah Coach juga memiliki satu kompetensi untuk melihat bagaimana sih memahami diri seperti itu. Baik buat orang tua maupun juga buat adik-adik yang masih di usia remaja. Kemudian kurangi sifat perfect. Nah, jangan memaksakan diri untuk sempurna. Karena kita tahu bahwa yang sempurna itu hanyalah Sang Maha Pencipta, hanyalah Allah ya. Jadi nggak masalah kita punya keburukan, kita punya kelebihan, nggak masalah. Yang penting bagaimana kita menjalani dengan baik, jangan merugikan orang lain. Kemudian berbicara hal positif tentang diri sendiri. Bangun pagi, biasakan, saya bisa ngerjain tugas hari ini. Nah, itu akan memotivasi ya adik-adik. Dicoba deh mulai besok. Kemudian jangan bandingkan dirimu dengan teman-teman yang lain. Semua pasti punya keunikannya masing-masing. Karena punya pengalaman sendiri, ada yang pernah jatuh ke got gitu ya, kecemplung kali, atau ada yang pernah nabrak tukang bakso. Nah, itu unik-unik sendiri gitu. Jadi jangan pernah membandingkan kita dengan orang lain. Punya kelebihan masing-masing. Lakukan hal-hal yang membuatmu senang. Jadi boleh bersenang-senang, tapi ada batas waktunya. Misalkan main gadget, boleh, tapi ada batasan. Jangan lupa belajarnya. Karena dengan kita senang hati, kita habis main gadget, senang, itu akan termotivasi adik-adik untuk belajar lebih giat sebenarnya. Cuman kalau yang sudah kecanduan itu yang berbahaya.
Nah, kemudian atasi kegagalan dengan pikiran-pikiran positif. Boleh sedih, tapi jangan berlarut-larut. Karena semua orang mengalami kesedihan kok, Dik. Semua orang juga pernah dapat nilai jelek. Pernah juga dimarahin guru, itu pernah semua. Jadi jangan pernah berpikir, aduh saya yang paling apes nih dalam hidup. Jangan pernah. Nah, kemudian hindari lingkungan toksik. Kalau ada teman-teman yang suka ngebully, pelan-pelan dijauhin. Jangan langsung pergi, nanti malah dikejar sama dia ya, tapi pelan-pelan dihindari. Cari teman-teman yang baik. Nah, kemudian jangan lupa ini self-care, merawat diri. Boleh sering-sering lihat di cermin, oh aku tuh kurang ini nih, kurang ini. Karena ketika kita sudah melihat diri kita cantik, diri kita cakep ya, insya Allah kita termotivasi untuk berbuat yang positif-positif, seperti itu. Nah, yang berpengaruh ini adalah jadi pikiran adik-adik sendiri coba dibuat supaya jangan berpikir yang negatif, karena semua orang pernah mendapatkan hal yang sama. Untuk orang tua, penting sekali dari sekarang memotivasi anaknya karena menghargai diri itu sangat dipengaruhi oleh orang tua juga. Bagaimana orang tua berpendapat, mulai sekarang hindari mengatakan anak-anak yang, ah kamu nggak bisa, ah kamu memang dari dulu seperti itu dihindari. Bangun kepercayaan kepada mereka. Itu juga pola asuh, seperti itu sangat berpengaruh. Ini juga reminder juga ya buat saya sebagai orang tua. Nah, karena keluarga itulah yang paling berperan untuk perkembangan remaja ya. Jadi ibu bapak yang lagi sibuk itu juga ayo kita sempatkan untuk anak-anak gitu ya. Adik-adik juga gitu. Jangan terlalu banyak main di luar. Pulang ketemu mama papa cerita semua karena yang tahu tentang adik-adik itu adalah mama papa sendiri gitu ya. Nah, kemudian ini di dalam memahami diri, di dalam bagaimana kita meraih cita-cita itu sebenarnya ada satu teknik coaching yang nanti mungkin lebih dijelaskan sedikit tentang coaching ini oleh Coach Cici ya. Di sini ada nih tentang bagaimana kita meraih, mencari solusi, mendapatkan motivasi. Nah, salah satu tools yang digunakan di Hijrah Coach yaitu menggunakan mind. Ini yang nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Coach Cici, yaitu My Brain Indicator of Neurological Dominance, untuk memahami diri. Nah itu, jadi yang terakhir dari saya, untuk orang tua, untuk adik-adik semua, juga untuk saya sendiri ya, ayo mulai sekarang kita rubah yang namanya insecure, yang merasa nggak nyaman, menjadi bersyukur. Ayo kita bersyukur dengan apapun yang ada dalam diri kita. Karena orang lain di luar sana itu sama. Jangan pernah merasa sendiri, itu ya. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Sekian. Jazakumullah khairan katsiron. Wassalamualaikum. Terima kasih, Coach. Bu Sakina.